Berbicara persiapan Liga 1 untuk musim ini, salah satu tim dari Jateng yang sangat serius untuk melakoni laga yaitu Persisolo gitu. Kita akan bicara sedikit tentang Persisolo. Nah, Persisolo kemarin berhasil finish di posisi ke-10. Itu adalah posisi yang bukan posisi buruk sebagai tim promosi untuk di Liga 1 gitu. Ya. Jadi Persisolo ini perjalanannya cukup bisa dibilang sangat signifikan setelah dipegang oleh beberapa anak-anak muda ya, seperti Kaisang ya dan anaknya Pak Erick Thohir gitu. Jadi Persisolo ini bisa dibilang salah satu tim yang akan melejit ya, karena Persisolo ini dikelola dengan menurut saya sangat baik gitu. Kita bisa lihat ya, yang kita bisa lihat aja nih ya, bukan di dalam. Kalau di dalam kita mungkin kurang tahu ya, tapi dari pertandingan-pertandingan yang dilakukan, friendly match ataupun latihan ataupun fasilitas itu dari Persisolo ini bisa dibilang cukup serius ya. Ya seperti sebelumnya Persisolo pernah melakukan uji tanding di Malaysia melawan tim Johor Darul Takjim ya. Kemudian kemarin Persisolo sempat bisa berpengalaman melawan salah satu raksasa Korea yaitu Jeonbuk, walaupun mereka hanya menurunkan skuad B gitu. Kemudian yang terakhir mereka berhasil mendatangkan Persebaya sebagai acara launching dari tim Persisolo gitu. Walaupun dalam kedua pertandingan terakhir Persisolo tumbang dari masing-masing tim di Stadion Manahan gitu. Yang pertama Persisolo kalah melawan Jeonbuk ya, kemudian yang kedua kalah melawan Persebaya dengan masing-masing skor, kalah melawan Jeonbuk yaitu 1-2, kemudian melawan Persebaya kalah 3-4 ya. Jadi kalau kita bahas dari kemarin pertandingan lawan Jeonbuk itu, menurut saya nggak ada sesuatu yang buruk gitu ya. Bisa dilihat dari permainan Persis ini justru mereka tampil agresif dan menyerang gitu. Namun sayang memang skor masih bisa dimenangkan oleh Jeonbuk B gitu. Ya sebenarnya Persisolo memimpin dulu ya lewat gol Ramadan Sananta gitu. Namun Persisolo berhasil dibalas 2-1 oleh Jeonbuk gitu. Secara permainan overall Persisolo keren gitu. Kemudian melawan Persebaya ya. Melawan Persebaya sebenarnya Persisolo sudah unggul 3-0 gitu. Ini dikatakan oleh pelatih dari Persisolo juga ini kelemahan ya, atau kalau bisa dievaluasi pertandingan kemarin itu Persisolo itu menang 3-0, para pemain itu udah merasa pertandingan udah selesai karena skor udah jauh 3-0. Namun ternyata di babak kedua Persisolo itu nggak bisa memenangkan pertandingan ya, karena para pemain sudah merasa menang gitu. Jadi itu yang dikatakan oleh pelatih Leonardo Medina gitu. Gol sendiri dicetak oleh Ramadan Sananta, kemudian Rodriguez dan siapa tuh yang satu lupa. Kalau secara permainan di babak pertama emang jauh ya dari babak kedua, karena ya mental itu penting. Jadi sebelum peluit akhir berbunyi harus tetap semangat pemain untuk terus bermain dan bertahan dan untuk fokus memenangkan sebuah laga gitu. Ya, karena pertandingan itu 90 menit ya, walaupun mau menang banyak pun kalau masih belum selesai itu pertandingan memang belum selesai. Ya, kita ingat dulu pertandingan waktu Indonesia melawan Qatar ya, yang umur itu ya sempat tertinggal 5-1 kalau nggak salah ya, dan Indonesia bisa untuk paling enggak meminimalkan kekalahan itu yang menjadi 5-6 untuk kemenangan Qatar. Ya memang masih kalah, tapi itu sebuah kehormatan untuk timnas Indonesia gitu. Ya, sama seperti Persisolo ini ya. Jadi untuk pertandingan menurut saya evaluasi harus tetap semangat, walaupun pertandingan kita udah menang tetap harus selesaikan sampai akhir gitu. Jadi untuk sebuah tim yang baru promosi ke Liga 1 ya walaupun kemarin sempat terhambat karena liga diberhentikan dan liga berjalan, namun menurut saya kurang
apa ya, kompetisi itu kurang panas karena ya nggak ada degradasi gitu. Sebagai tim promosi, Persis Solo menurut saya tim yang cukup kuat dan hebat lah kata saya, karena berhasil berada di posisi ke-10 klasmen akhir Liga 1 gitu. Dan untuk Liga 1 musim ini saya kira ada target yang bisa lebih ya, yang harus dilakukan oleh manajemen, tim official semua dari pihak Persis Solo ya. Karena di posisi 10 mungkin ini cukup oke, cuman sebagai tim yang dulu sering juara di era perserikatan, harusnya di era ini harusnya bisa memberikan yang lebih gitu. Atau bahkan saya berharap dari Persis Solo ini bisa melaju untuk ke Asia ya gitu. Dan untuk transfer pemain juga, bursa transfer kemarin Persis Solo ada pemain lagi dari JDT, yaitu Musa ya, Musa Sidibe ya namanya. Itu telah bermain untuk Persis Solo di musim ini, dan semoga dari tim ini bisa melebur lah jadi satu ya, karena kita tahu Leonardo Medina, kemudian ada Rodriguez, kemudian ada Moussa Sidibe ini ya, belum lagi ada siapa tuh, Irfan Jauhari ya. Banyak sekali pemain-pemain bintang itu yang ada di Persis gitu. Dan secara permainan juga memang bisa dikatakan Persis ini cukup agresif gitu ya. Jadi untuk musim ini saya kira Persis bisa kasih lebih ya. Ya bisa bersaing di papan atas. Jangan di papan tengah lagi. Nanti kita bisa nantikan ataupun bisa melihat Persis Solo berada di Asia gitu, AFC ya gitu kan. Jadi untuk teman-teman dari Surakarta juga saya kira ya keren, kreatif, dan saya pikir itu harus selalu dilestarikan ya. Budaya supporter dari Persis Solo ini menjadi salah satu kiblat gitu, supporter dari Jawa Tengah bahkan Indonesia gitu ya kan. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga Persis di musim ini bisa kasih lebih ya. Ya minimal bisa lebih dari yang musim kemarin gitu. Dan semangat buat para tim, pemain, official, dan juga supporter yang selalu setia, oke?